Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi dari sistem operasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Amar Ramrias Nur, Andi Muhammad Ihsan Khalil, Nur Sabina Anas, dan juga Desti Faini Dwi Putri. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian mengenai sistem operasi. Menurut Abbas Ali Pangera dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dalam metode kerja yang ada di dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar dan harus ada saat akan menjalankan komputer. Fungsi sistem operasi mengutip dari buku Cara Mudah di Sistem Operasi Linux Ubuntu 16.04 LTS Edition dalam 5 jam tahun 2020. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jenis sistem operasi dalam buku pengembangan Smart Conveyor Pada Tracking Barang Berbasis IoT 2020 karya Syafira Al-Fahri BKK. Ada 4 jenis sistem operasi komputer yaitu MS-DOS, bus operasi sistem. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama tampilannya, berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Sistem operasi Windows menjadi operasi sistem terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah, sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Sistem operasi Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer, walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa memodifikasi sesuai kebutuhan. Tetapi hal ini hanya dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows, sistem operasi macOS. macOS sering juga disebut Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Pengguna macOS juga lebih sedikit dibanding pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi macOS ialah tidak mudah terkena virus. Sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibanding Windows dan Linux. Terima kasih. Cara kerja sistem operasi. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni 1. Melakukan manajemen proses. Artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. 2. Sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Sekian materi sistem operasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.